Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cipta Larasati. Di sini saya akan membahas materi mengenai komunikasi organisasi untuk memenuhi persyaratan tugas dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini yang pertama ada pengertian komunikasi dan organisasi. Komunikasi yaitu sebagai ilmu yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Komunikasi pada awalnya merupakan proses retorika dan jurnalistik yang banyak berkaitan dengan pembentukan pendapat umum atau opini publik. Weber-Scrum menyatakan komunikasi sebagai suatu proses berbagi atau sharing process. Scrum menguraikannya demikian, komunikasi berasal dari kata-kata atau bahasa Latin komunis yang berarti umum atau common. Atau bersama. Apabila kita berkomunikasi, sebenarnya kita sedang berusaha menumbuhkan sesuatu kebersamaan atau commonness dengan seseorang, yaitu kita berusaha berbagi informasi, ide, atau sikap. Dan yang kedua ada organisasi. Organisasi merupakan suatu sistem mengkoordinasi aktivitas dan mencapai tujuan bersama untuk tujuan umum. Dikatakan merupakan suatu sistem karena organisasi itu terdiri dari berbagai bagian yang saling bergantung satu sama lain. Bila satu bagian terganggu, maka akan ikut berpengaruh pada bagian lain. Di dalam setiap organisasi terdapat struktur formal maupun informal. Sebagai contoh, di organisasi perguruan tinggi terdapat struktur akademik formal, dengan rektor sebagai pemimpin tertingginya, para dekan pada tingkat hierarki berikutnya, kedua departemen berikutnya, dan para dosen pada struktur informal di dalam organisasi perguruan tinggi. Hierarki itu. Dan dalam banyak kasus strukturnya menyilang garis hierarki. Pengertian komunikasi organisasi menurut para ahli. Menurut Goldberg, tahun 1986 memberikan definisi komunikasi organisasi sebagai berikut. Organizational communications is the process of creating and exchanging message within a network of independent relationships to cope with environmental uncertainty. Atau dengan kata lain, komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Wine dan Don mengemukakan dua definisi komunikasi, yaitu yang pertama, definisi fungsional komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Dan yang kedua, definisi interpretif komunikasi organisasi adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan organisasi. Dalam artian perilaku pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu bertransaksi dan memberi makna atas apa yang sedang terjadi. Menurut Deddy Mulyana, mengemukakan lingkup kajian komunikasi organisasi atau organizations communication sebagai berikut. Komunikasi organisasi bersifat formal dan juga informal dan berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Komunikasi organisasi seringkali melibatkan komunikasi diadik, komunikasi antar pribadi, dan ada kalanya juga komunikasi publik. Komunikasi formal adalah komunikasi yang menurut struktur organisasi, yaitu komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal, sedangkan komunikasi informal tidak bergantung pada struktur organisasi, seperti komunikasi antar sejawat, juga termasuk gosip. Pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara anggota organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Komunikasi organisasi merupakan sarana penting dalam menjalankan kegiatan bisnis, mengelola sumber daya manusia, serta membangun hubungan yang efektif antar anggota organisasi. Konsep kunci dalam komunikasi organisasi yang pertama yaitu proses.
Suatu komunikasi adalah suatu sistem yang terbuka, yang dinamis, yang menciptakan dan menukar pesan di antara anggotanya. Karena gejala menciptakan dan menukar informasi ini berjalan terus-menerus dan tidak ada henti-hentinya, maka dikatakan suatu proses. Dan yang kedua, pesan. Yang dimaksud dengan pesan adalah susunan simbol yang penuh arti tentang orang, objek, kejadian yang dihasilkan oleh interaksi dengan orang. Untuk berkomunikasi, seseorang yang harus sanggup menyusun suatu gambaran pesan yang efektif, sehingga pesan yang dikirimkan itu diartikan sama dengan apa yang dimaksud antara pengirim dan penerima pesan tersebut. Dan yang ketiga, jaringan. Organisasi terdiri dari satu seri orang yang tiap-tiapnya menduduki posisi atau peranan tertentu dalam organisasi. Ciptaan dan pertukaran pesan dari orang-orang ini sesamanya terjadi melalui suatu set jalan kecil yang dinamakan jaringan komunikasi. Suatu jaringan komunikasi ini mungkin mencakup hanya 2 orang, beberapa orang, atau keseluruhan organisasi. Dan yang keempat, keadaan saling tergantung. Hal ini menjadi sifat dari suatu organisasi yang merupakan suatu sistem terbuka. Bila suatu bagian dari organisasi mengalami gangguan, maka akan berpengaruh kepada bagian lainnya dan mungkin juga kepada seluruh sistem organisasi. Dan yang kelima, hubungan. Karena organisasi merupakan suatu sistem terbuka, sistem kehidupan sosial, maka untuk berfungsinya bagian-bagian itu terletak pada tangan manusia. Dengan kata lain, jaringan melalui mana jalannya pesan dalam suatu organisasi dihubungkan oleh manusia. Oleh karena itu, hubungan manusia dalam organisasi perlu dipelajari, di antaranya sikap, skill, moral yang dilakukan oleh seorang pengawas. Dan yang keenam, ada lingkungan. Lingkungan yang dimaksud dengan lingkungan adalah semua totalitas secara fisik dan faktor sosial yang diperhitungkan dalam pembuatan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem. Lingkungan ini dapat dibedakan atas lingkungan internal dan eksternal, yang termasuk lingkungan internal adalah personalia, staf, dan komponen organisasi lainnya, sedangkan lingkungan eksternal dari organisasi adalah langganan, saingan, dan teknologi. Fungsi komunikasi organisasi yaitu di sini yang pertama sebagai alat pengkoordinasian komunikasi organisasi, membantu koordinasi tugas dan aktivitas antara anggota organisasi. Melalui komunikasi organisasi, karyawan dapat memahami tugas yang harus dilakukan, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, dan kriteria keberhasilan yang harus dicapai. Dan yang kedua, sebagai alat untuk memotivasi karyawan, komunikasi organisasi dapat memotivasi karyawan untuk melakukan tugas dan aktivitas yang lebih baik. Misalnya, manajer dapat memberikan umpan balik positif tentang kinerja karyawan, memberikan inisiatif bagi karyawan yang berprestasi, dan menyediakan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Dan yang ketiga, sebagai alat untuk memperbaiki kualitas kerja komunikasi organisasi, dapat membantu meningkatkan kualitas kerja dan produktivitas. Misalnya, karyawan dapat memberikan umpan balik tentang proses kerja yang tidak efektif dan menyarankan solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan yang keempat, sebagai alat untuk membangun hubungan antar individu, komunikasi organisasi dapat membantu membangun hubungan antar individu dan meningkatkan kerja tim. Melalui komunikasi organisasi, karyawan dapat memahami peran dan tanggung jawab satu sama lain, serta membangun kepercayaan dan penghargaan satu sama lain. Dan yang nomor 5, sebagai alat untuk memfasilitasi pengambilan keputusan, komunikasi organisasi dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih efektif. Melalui komunikasi organisasi, karyawan dapat berbagi informasi, pendapat, dan pengalaman mereka sehingga manajemen dapat membuat keputusan. Di sini ada tujuan komunikasi organisasi. Yang pertama, menginformasikan, memberikan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan pada setiap anggota organisasi. Dan yang kedua, memotivasi, meningkatkan motivasi dan semangat kerja anggota organisasi dengan memberikan informasi tentang kinerja organisasi dan dampak positif terhadap keberhasilan organisasi. Dan yang ketiga, mengkoordinasikan, memastikan bahwa setiap anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan tugas organisasi, serta bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang keempat, memecahkan masalah.
dalam memecahkan masalah yaitu membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam organisasi. Dan yang kelima, membangun hubungan, yaitu meningkatkan hubungan antara anggota organisasi dengan saling berbagi informasi, pemikiran, dan ide. Di sini ada model komunikasi organisasi. Model komunikasi linear yang pertama yaitu merupakan model komunikasi yang menggambarkan komunikasi sebagai proses pengiriman pesan yang linear dari pengirim ke penerima. Dan yang kedua, model komunikasi interaksi, yaitu model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses dua arah yang melibatkan pengirim dan penerima yang saling mempengaruhi. Dan yang ketiga, model komunikasi transaksional. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses interaksi yang kompleks antara individu yang saling mempengaruhi. Jenis-jenis komunikasi organisasi. Yang pertama ada komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi dalam lingkup formal organisasi seperti memo, surat, atau laporan. Dan yang kedua, komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi di luar lingkup formal organisasi seperti percakapan sehari-hari di antara karyawan. Dan yang ketiga, komunikasi horizontal, komunikasi yang terjadi di antara karyawan dengan level yang sama dalam organisasi. Dan yang keempat, komunikasi vertikal, yaitu komunikasi yang terjadi antara karyawan dengan level yang berbeda dalam organisasi. Dan yang kelima, ada komunikasi diagonal, yaitu komunikasi yang terjadi antara karyawan dengan level yang berbeda dalam organisasi yang berbeda pula. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi organisasi yaitu gaya komunikasi, cara individu berkomunikasi yang dapat dipengaruhi oleh budaya, nilai, pengalaman, dan karakteristik pribadi. Dan yang kedua, lingkungan organisasi, lingkungan fisik dan sosial organisasi dapat mempengaruhi komunikasi antara anggota organisasi. Dan yang ketiga, sistem nilai organisasi, nilai-nilai yang dianut oleh organisasi dapat mempengaruhi jenis dan cara komunikasi yang digunakan oleh anggota organisasi. Dan yang keempat ada teknologi.